Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji ilmu Nahwu, yaitu kita melanjutkan belajar Nahwu ya, melanjutkan bab tauhid. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan jangan berisik lagi live nih. Jadi kita melanjutkan yang kemarin, yaitu mengenai bab tauhid. Jadi kemarin kita sudah mengenal tauhid itu ada kalanya lafzi dan ada kalanya maknawi. Dan kemarin juga saya sudah menjelaskan apa itu tauhid lafzi dan tauhid maknawi. Jadi kita langsung saja. Kemarin sudah membahas mengenai nafsun dan ainun, mengenai syarat dan ketentuannya. Jadi tauhid manawi yaitu ada 8. Ada 1 nafsun ainun, kila kilta kullu jami' dan ammah. 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Kemarin kita sudah bahas mengenai nafsun dan ain dan syarat-syaratnya. Jadi kita langsung saja masuk ke lafad kila dan kilta mengenai syarat dan ketentuannya. Waduh, mabur. Jadi mengenai kilta dan kila dan kilta, yang mana keduanya itu yu'akkadu lil musannafaqat, yaitu untuk mengukuhkan atau menguatkan, yaitu kepada isim tasniyah saja, yaitu berupa kalimat isim yang mempunyai makna 2 saja. Yang mana di antara syaratnya kila dan kilta itu disebut dengan taukid maknawi, yaitu yang pertama yaitu anta'ti ba'dal muakkad. Keduanya yaitu jatuh setelah muakkad. Kemarin kita sudah mengenal apa itu muakkad dan taukid. Yang kedua yaitu la yataghayyaru ma'nal jumlah bihadfiha, yaitu ketika kila dan kilta itu dibuang, yaitu tidak merubah makna jumlah, makna suatu kalimat atau kalam. Terus yang ketiga di antara syaratnya kila dan kilta yaitu ayyudofa ila domirin ya'udu ilal muakkad wa yutabiquhu, yaitu harus disandarkan kepada domir yang kembali kepada muakkad. Wa yutabiquhu, dan kila dan kilta yaitu harus sesuai kepada domir yang kembali. Ketika misal muakkadnya mufrad berarti kila dan kilta mufrad. Ketika misal muakkadnya tasniyah atau jamak, maka domir yang kembali ke muakkad harus berupa mufrad, jamak atau tasniyah. Contohnya nih, sudah biar gampang. Ja'a at-talibani kilahuma. Ja'a fi'il, at-talibani yaitu berupa fa'il tasniyah, isim tasniyah, kilahuma. At-talibani kita sebut dengan muakkad. Kilahuma yaitu merupakan taukid maknawi. Nah, tadi syarat untuk disebut dengan taukid maknawi yaitu jatuh setelah muakkad. At-talibani ini merupakan muakkad, kilahuma berupa taukid maknawi yaitu marfu'un. Marfu' karena talibani berupa fa'il, maka kila pun kilahuma yaitu harus dibaca rafa juga karena taukid yaitu kalimat isim yang mengikuti pada lafaz sebelumnya atau kita sebut dengan muakkad. Nah, di sini kilahuma yaitu taukid maknawi marfu' dan alamat rafa'nya itu berupa alif ini karena kilahuma ini merupakan mulhaq bil musanna. Next. Contoh berikutnya ja'at al-mar'atani kiltahuma. Ini kenapa pakainya kilta, ini menunjukkan kilta ini merupakan perempuan. Ini untuk mudzakkar, kila untuk mudzakkar. Ja'at al-mar'atani kiltahuma.
taukidun ma'nawi marfu'un wa alamatu raf'ihi alif annahu mulhaq bil musanna. Saya tekankan lagi ya buat teman-teman, jadi lafaz kila dan kilta itu dia untuk menguatkan hanya pada isim tasniah saja, at-talibani al-mar'atani. Ya. Kemudian karramtu an-najihaini, saya memuliakan dua orang yang lulus, ya, kilaihima, ya keduanya, najihaini. Ini maf'ul bih ya. Maka di sini kilaihima taukid ma'nawi mansub wa alamatu nasbihi, alamat nasbnya itu menggunakan ya. Karena di sini isim tasniah ketika tingkah nasab dia menggunakan ya. Maka di sini pun itu menggunakan ya. Karena mulhaq bil muannas. Ya. Nah, kemudian saya di sini ada contoh. Di sini kila talibaini najihun. Nah, apakah kila di sini disebut dengan taukid ma'nawi? Oh, ternyata kita coba lihat syaratnya. Yang pertama syaratnya anta'ti ba'dal muakkad. Jadi kila dan kilta itu jatuh setelah muakkad. Kila di sini tidak jatuh setelah muakkad. Berarti ini salah. Berarti ini bukan dinamakan taukid ma'nawi. Karena kila talibaini yaitu kita sebut dengan mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi muqaddar. Kila talibaini mubtada najihun khobar. Kemudian at-talibani kilahuma najihun. Nah, kilahuma di sini apakah bisa kita sebut dengan taukid ma'nawi? Ternyata di sini bukan taukid ma'nawi meskipun dia jatuh setelah muakkad. Nah, tapi kenapa tidak bisa dikatakan taukid ma'nawi? Ketika misal kilahumanya dibuang, maka susunannya itu mubtada khobar itu hancur, gagal. At-talibani misal mubtada ikun najihun. Nah, ini tidak sesuai antara mubtada dan khobar karena mubtada tasniyah dan ini mufrad. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai susunan mubtada, teman-teman bisa cek lagi ke penjelasan mubtada dan khobar. Yang pasti di sini at-talibani mubtada awal, kilahuma mubtada tsani, najihun khobar. Kemudian yang ketiga at-talibani kilahuma najihani. Nah, kilahuma di sini apakah bisa kita sebut dengan taukid ma'nawi? Nah, ternyata bisa. At-talibani utawi. Ya, utawi dua santri kilahuma ya. Maknanya kayak gitu. Kilahuma ya duanya talibani ikun najihani. Nah, di sini mubtada khobar kilahuma sebagai taukid ma'nawi. Oke, next. Remek. Tadi nafsun ainun sudah, kila dan kilta sudah. Sekarang nah, kalau misal tadi kan nafsun dan ainun dia untuk bisa menguatkan mufrad, tasniyah dan jamak. Ketika misal mufrad dia pakainya nafsun, ketika baru untuk menguatkan tasniyah dan jamak dia memakai anfus, ya, lafaz anfusuh, anfus mengikuti wazan af'ala. Nah, kalau misal kilta tadi kila dan kilta dia hanya untuk mentaukidi yang muakkadnya tasniyah saja. Nah, kalau misal sekarang lafaz kullun, jami'un dan amatun dia untuk mentaukidi jamak, ya, dan mufrad. Alladzi yatajazza, yang mana mufrad ini dia bisa mufrad yang bisa kebagi-bagi. Nah, syaratnya yaitu sama anta'ti ba'dal muakkad, jatuh setelah muakkad. Kemudian sama juga la yataghayyar ma'nal jumlah bihadfiha, yaitu tidak merubah makna jumlah ketika lafaz kullu jami'u amma itu dibuang. Nah, syarat yang ketiga yaitu disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada muakkad dan wa yutabiquhu. Ini dhamir itu tadi huma tadi itu kan huma, hum, hu gitu loh. Nah, contohnya najaha at-tulabu kulluhum.
Najaha lolos, sopo at-tulabu santri-santri. Ini jamak taksir. Kulluhum ya sekabehane tulab. Nah, kul itu jatuh setelah muakkad, dan kul itu mempunyai dhamir yang kembali kepada tulab. Au jami'uhum sama au amatuhum. Ini semuanya taukid maknawi marfu ad-dhammah. Ini karena fa'ilnya berupa dhammah, maka taukid pun harus mengikuti kepada muakkad. Qabaltu an-najihati kullahunna. Saya bertemu dengan an-najihati, yaitu perempuan-perempuan yang lulus. An-najihati ini berupa maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bih. Maka taukidnya pun itu harus mengikuti kepada i'rabnya maf'ul bih, yaitu dengan dibaca nasab. Kullahunna ya sekabehane perempuan-perempuan yang lulus. Au jami'ahunna au amatahunna. Taukid manawi mansub, yaitu dengan menggunakan fathah. Qara'tu al-kitaba kullahu. Nah, di sini al-kitab ini dia mufrad, tapi mufrad yang yatajaza, yaitu bisa kebagi-bagi gitu loh. Maksudnya macamnya itu banyak. Kitab itu banyak, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab banyak sekali gitu. Makanya bisa ditaukidi dengan lafadz kul, jami' dan ammah. Qara'tu, saya membaca al-kitaba, kitab kullahu au jami'ahu, semuanya kitab. Au jami' au ammatahu maknanya sama ya, semuanya. Ini berupa taukid manawi mansub dengan menggunakan fathah. Kemudian la yasihu, ini tidak boleh. Jadi membuat taukid maknawi, misal contoh ja'a Muhammadun kulluhu, ini salah. Ja'a datang sofa Muhammad kulluhu ya semuanya Muhammad, ini salah. Kenapa salah? Karena Muhammad itu dia tidak bisa dibagi-bagi, Muhammad hanya satu. Lianna Muhammad mufrad ya. La yataza'za, tidak bisa terbagi-bagi. Jadi intinya dari babut taukid ini saya tekankan lagi. Jadi taukid itu ada dua, ada taukid lafzi dan maknawi. Kalau misal taukid lafzi yaitu pengulangan kata dari kalimat. Misal Zaidun ja'a, misal berarti Zaid datang, atau ja'a Zaidun. Kemudian yaitu kemarin. Nah, kemudian taukid maknawi, yaitu taukid maknawi dengan menggunakan alatnya atau adatnya, yaitu ada nafsun, ainun, terus kila dan kilta, kulun, jami' dan ammah. Nah, semuanya dari 7 huruf itu atau 7 kalimat itu mempunyai syaratnya, diantaranya sama, yaitu anta tiban dan muakkad, la yataghayyar ma'nal jumlah bihadfiha, ayyudafa ila dhamirin ya'ud ila muakkad wa yutabiqahu. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sedikit sampaikan mengenai babut tauhid. Jadi taukid ini untuk menegaskan kalau kepada si mukhatab atau si pendengar, untuk menegaskan, untuk memantapkan lagi kalau yang si mutakalim katakan itu benar-benar ya ada gitu loh. Jadi untuk dengan taukid ini untuk menghilangkan kesamaran gitu loh, dari si perkataan mutakalim atau orang pembicara. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.